Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Halifi Hamzah, SPT MM, dosen pengampu mata kuliah berpikir kritis. Mohon izin Bapak, saya Muhammad Irfan Ardiansyah dengan NIM 1124 10773 akan menjelaskan atau berkomentar mengenai video yang telah saya tonton atau yang telah saya lihat guna menunaikan tugas ujian tengah semester pada semester 2 ini pada tahun ajaran 2025 dengan video yang berjudul Indonesia Gelap, Daftar Pabrik yang Bangkrut di Era Prabowo, Sritex, Sanken, PT GNI, dan Yamaha. Mohon izin Bapak, video yang telah saya lihat yang dimana banyaknya atau maraknya perusahaan-perusahaan yang saat ini memberdayakan yang namanya sistem PHK atau putus hubungan kerja. Karena yang telah saya catat atau yang telah saya rangkum dalam suatu tulisan yang telah saya buat, yaitu di mana permasalahan terjadi pada krisis di sektor manufaktur ditandai dengan tutupnya beberapa pabrik besar dan PHK massal yang berdampak pada lebih dari 12.000 pekerja. Bayangkan, itu bukanlah suatu jumlah yang sedikit, dikarenakan di mana di dalam suatu wilayah kenegaraan, di dalam suatu wilayah negara kesatuan itu jumlah yang sangat besar, Pak. Selanjutnya yaitu di mana ini bukan hanya persoalan bisnis internal, melainkan fenomena struktural dan sistematik yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Contohnya dengan tema Indonesia Gelap ini mempunyai beberapa titik permasalahan. Di antaranya adalah yang pertama itu ketidakstabilan industri dan kurangnya resiliensi. Kondisi keuangan buruk seperti di PT Sritex yang saat ini sedang naik-naik daunnya atau yang saat ini sedang viral-viralnya. PT Sritex yang kita ketahui yaitu memiliki banyaknya karyawan, banyaknya pekerja, namun PT Sritex ini di era modernisasi ini tidak mengikuti zaman atau memang mempunyai beberapa pihak yang diputuskan hubungan kerjanya. Menunjukkan rendahnya ketahanan finansial industri manufaktur Indonesia terhadap tekanan ekonomi. Ini juga merupakan temuan teori struktur industri Michael Porter bahwa perusahaan yang tidak mampu menciptakan keunggulan kompetitif akan kesulitan bertahan, terlebih saat tekanan pasar meningkat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa salah satu gagalnya atau salah satu keterlambatan dari PT Sritex ini adalah di mana PT Sritex tersendiri ini tidak dapat mampu bersaing di era global saat ini, di era modernisasi saat ini, di mana banyaknya perusahaan-perusahaan yang saat ini unggul dan mampu untuk saling berhadapan, saling berkompetitif. Namun PT Sritex sendiri tidak dapat memenuhi syarat untuk perusahaan modern pada zaman sekarang. Yang kedua adalah keterkaitan global dan ketergantungan eksternal. Kasus seperti di kasus PT GNI yang sudah kita tontonkan atau yang sudah saya tontonkan, yaitu mencerminkan kerentanan Indonesia terhadap dampak eksternal seperti fluktuasi harga nikel global dan masalah pada perusahaan induk asing atau Jiangsu Delong dari Cina. Maaf Pak. Ini sesuai dengan dependensi teori bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia masih bergantung pada keputusan ekonomi negara maju, sehingga kebijakan dan keberlanjutan industri domestik ikut terpengaruh. Jadi
dapat kita simpulkan pula bahwa Indonesia ini masih bergantung atau kebergantungan pada negara-negara maju lainnya, dikarenakan kebijakan-kebijakan yang memang masih domestik atau masih ikut campur andil dalam kebijakan negara kita ini. Maksudnya yang selanjutnya yaitu kurangnya diversifikasi dan ketahanan ekonomi lokal. Berbagai perusahaan besar seperti tampaknya tidak cukup memiliki strategi yang sudah saya jelaskan tadi, diversifikasi produk maupun pasar menurut teori ekonomi Keynesian. Dalam kondisi ketidakpastian global, menambah angka kemiskinan, dan juga investasi sumber daya manusia yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi banyaknya penduduk atau warga lokal yang sudah menetap tetapi mendapatkan PHK, juga kehilangan produktivitas tenaga kerjanya dikarenakan pemborosan investasi sumber daya manusia yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kegagalan antisipasi kebijakan, karena menurut saya juga terkadang perusahaan itu perusahaan yang telah gagal menghadapi atau mengantisipasi kebijakan itu dikarenakan kebijakan yang telah dibuat atau yang telah disepakati bersama namun gagal. Dikarenakan ini juga menunjukkan kurangnya kebijakan antisipasi pemerintah. Pemerintah ikut andil bahwa dalam pengawasan utang perusahaan maupun mitigasi dampak ekonomi global, teori kebijakan publik menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif dan berbasis data dalam mencegah krisis berulang di sektor vital seperti manufaktur. Mungkin yang dimaksud atau yang saya maksud itu adalah manufaktur pemerintah ikut andil karena adaptif dan berbasis data dalam mencegah krisis berulang di sektor vital yang masih terus-menerus terjadi, yang terus-menerus ada, dan sampai saat ini mungkin pemerintah ikut andil dalam manufaktur yang tidak stabil atau yang tidak baik. Nah, pada video tersebut ada pula istilah atau pola pikir atau narasi yang mendorong kita atau mengajak kita bahwa Indonesia gelap. Perlu kita ketahui, dalam video tersebut bukan hanya merupakan judul yang provokatif, tetapi juga mencerminkan kondisi krisis struktural dan multidimensi yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Indonesia saat ini memang bisa dikategorikan adalah Indonesia gelap. Karena adanya konteks atau khususnya konteks dalam ekonomi, ketenaga kerjaan, dan kedaulatan industri. Oke, mengapa saya menyebutkan ketiga halnya? Mari saya bahas bahwasannya penjelasan mendalam mengenai mengapa Indonesia disebut gelap dalam konteks berita atau video yang telah saya tontonkan atau setelah saya telaah, yang dimana gelap karena gelombang kebangkrutan dan PHK massal. Yang pertama, karena penutupan pabrik besar seperti PT Sritex, Sanken, PT Yamaha Musik, dan potensi bangkrutnya PT GNI menyebabkan PHK massal terhadap lebih dari 12.000 pekerja. Ini menggambarkan bahwa ketidakstabilan ekonomi nasional yang pertama, dan yang kedua adalah hilangnya sumber penghidupan bagi ribuan keluarga. Yang kedua dan yang terakhir adalah dampak sosial yang meluas. Yang artinya seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini pula, gelap berarti hilangnya harapan ekonomi bagi kelompok pekerja dan masyarakat kelas menengah ke bawah yang paling berdampak. Yang kedua adalah alasan dari penggiringan opini Indonesia gelap, yaitu karena
deindustrialisasi dini, yang dimana fenomena ini yaitu kondisi di mana sektor industri menurun sebelum negara mencapai tingkat kemakmurannya yang tinggi. Ini sesuai dengan analisis dan dari Rodrik yang menyebutkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia sering mengalami yang namanya penurunan kontribusi di sektor manufaktur yang terlalu cepat tanpa cukup berkembang terlebih dahulu. Nah, industri yang tutup atau yang berpindah ke luar negeri, misalnya seperti Yamaha ke Cina dan juga Jepang, adalah sinyal bahwa Indonesia kehilangan daya saing di dalam dunia industri yang semestinya menjadi motor pembangunan untuk negeri kita, untuk negara kita dalam sektor perbaikan guna pekerja, memperbaiki atau mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial. Namun di negara kita ini sangat amat kehilangan daya saingnya di dalam era industrinya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, gelap karena ketergantungan pada modal asing dan pasar global. PT GNI contohnya, yang mengalami tekanan karena masalah keuangan perusahaan induknya di Cina dan turunnya harga nikel dunia memperlihatkan betapa ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada investor asing dan pasar global. Ini juga memperkuat narasi bahwa Indonesia gelap karena kedaulatan ekonomi nasional tergadaikan oleh struktur globalisasi yang timpang. Di mana narasi atau penggiringan opini Indonesia gelap itu memang adanya karena pemerintahan kita atau peraturan yang ikut andil dalam dunia industri ini memang cukup ketimpangan karena betapa buruknya atau maraknya ekonomi Indonesia yang semakin menurun. Dan selanjutnya, Indonesia gelap itu karena lemahnya perlindungan sosial dan respons kebijakan. Meskipun disebutkan bahwa kurator dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas pesangon dan jaminan hari tua, namun tidak ada informasi mengenai kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk menyelamatkan industri-industri tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa kurangnya intervensi negara dalam menahan global PHK. Kurangnya intervensi negara dalam menahan gelombang PHK dan minimnya dukungan kebijakan untuk restrukturisasi industri, ketiadaan jaring pengamanan sosial yang kuat, itu juga menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia disebut Indonesia gelap. Dalam sudut pandang ini, teori kebijakan publik bisa dilihat bahwa kegagalan tata kelolaan yang menciptakan ruang bagi krisis semakin memburuk. Selanjutnya yaitu gelap karena masa depan industri yang tidak pasti. Mengapa saya mengatakan tidak pasti? Karena industri tekstil, elektronik, dan logam berat itu menjadi tulang punggung ekonomi padat karya di Indonesia. Ketika industri ini ambruk satu persatu, masyarakat melihat hilangnya masa depan secercah cahaya karena kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan pertumbuhan lokal. Maka gelap juga berarti ketidakpastian terhadap masa depan bangsa, terutama generasi pekerja muda. Kurangnya motivasi, kurangnya gairah untuk terus berkarya, untuk kita terus percaya diri bahwa masa depan itu ada. Seketika sirna bahwa banyaknya atau maraknya perusahaan-perusahaan besar yang mem-PHK-kan karyawan-karyawan di negeri kita ini. Dalam video tersebut juga menggiring opini bahwa Indonesia cemas, Indonesia dalam bahaya, Indonesia sangat gelap
atau cemas dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tersirat dari konteks ini, konteks yang menyeluruh berita tentang gelombang kebangkrutan dan PHK massal yang terjadi di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dituliskan secara eksplisit dalam kalimat langsung. Kecemasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo dapat dipahami dari berbagai yang konkret atau permasalahan yang terjadi di Indonesia ini karena ketidakpastian ekonomi di awal pemerintahan. Di awal pemerintahan adalah salah satu alasan mengapa Indonesia cemas. Penutupan pabrik-pabrik besar dan juga kebangkrutan PT GNI yang hanya beberapa bulan setelah Prabowo menjabat sebagai presiden. Ini juga menimbulkan bahwa kepemimpinan yang baru pemerintah belum mampu memberikan solusi yang konkret, dan juga kepercayaan investor sangat menurun, dan selanjutnya dunia usaha mengalami ketidakpastian karena dapat kita ketahui pula bahwa pemerintah sangat minim atau berkurangnya pendorong atau dukungan dari pemerintah untuk terus kita andil dalam kesenjangan di dunia perindustrian ini. Dan selanjutnya yaitu kurangnya respons kebijakan yang terlihat. Banyak sekali laporan-laporan berita yang menyebutkan bahwa penyelesaian masalah kepegawaian dan pesangon diserahkan kepada kurator, BPJS Ketenagakerjaan, dan manajemen perusahaan, bukan oleh pemerintah langsung. Hal ini memperkuat narasi bahwa pemerintah terlihat pasif atau lamban dalam menghadapi permasalahan krisis yang ada. Dan juga tidak ada kebijakan transisi industri atau stimulus untuk menyelamatkan pabrik-pabrik tersebut. Dan juga pemerintah baru tampak belum siap menghadapi tantangan struktural ekonomi. Yang ketiga adalah kecemasan sosial dan politik. Ribuan buruh atau ribuan pekerja yang terkena PHK itu karena potensinya memicu gelombang keresahan sosial dan kecemasan publik yang kemudian disosialisasikan dengan kepemimpinan nasional dalam teori legitimasi politik atau Max Weber. Krisis ekonomi yang tidak ditangani dapat menurunkan otoritas dan kepercayaan terhadap pemerintah. Itu juga menjadi alasan mengapa banyaknya warga negara yang berkurang kepercayaannya terhadap pemerintah. Dan selanjutnya adalah simbol awal yang kurang meyakinkan. Mengapa kurang meyakinkan? Karena di awal masa pemerintahan Prabowo ini belum mampu menunjukkan stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, krisis di sektor manufaktur juga menjadi semacam simbol buruk awal pemerintahan yang bisa menimbulkan keraguan terhadap kapasitas teknokratik tim ekonomi presiden, komitmen pada industri nasional, dan juga keberpihakan pada kelas pekerja dan UMKM. Selanjutnya yaitu berita dalam video yang sudah saya tontonkan atau yang sudah saya telaah adalah di mana banyak menimbulkan fenomena keprihatinan karena berdampak besar terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan. Berdasarkan teori dan bukti yang telah saya rangkum, yang telah saya catat, yaitu di mana teori siklus bisnis, di mana menurut teori ini perekonomian bergerak dalam fase ekspansi dan kontraksi. Penutupan pabrik dalam berita ini juga mendapatkan cerminan fase kontraksi atau resesi sektor industri manufaktur. Bukti konkret mendukung hal ini seperti utang menumpuk di Sritex dan kerugian berkelanjutan di Sanken sejak tahun 2019 dan turunnya harga nikel global yang menekankan PT GNI yang telah saya jelaskan tadi mengenai nikel.
dan juga semua yang menunjukkan tekanan mikroekonomi yang menyebabkan sektor real sulit bertahan. Selanjutnya yaitu teori permintaan agregat dan penawaran agregat, di mana bisa kita lihat bahwa pendekatan teori ini terjadi penurunan produksi dan PHK massal bisa jadi akibatnya lemahnya permintaan agregat, misalnya karena penurunan daya beli masyarakat atau kurangnya ekspor. Contohnya adalah Sritex dan Yamaha. Sebagai produsen besar, kemungkinan terdampak melemahnya pasar ekspor akibat ketidakpastian global dan pelemahan ekonomi mitra dagang utama. Selanjutnya, teori legitimasi politik. Pada teori ini menyatakan bahwa legitimasi kepemimpinan bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Ini mengalami tantangan ekonomi di awal masa jabatannya, di masa awal jabatan kepresidenan yang baru, dan juga masa kepercayaan publik yang melemah. Situasi dalam laporan ini menunjukkan bahwa kecemasan publik terhadap kepemimpinan kepresidenan yang baru karena belum terlihat adanya langkah-langkah yang strategis yang kuat dalam merespons krisis industri saat ini. Selanjutnya yaitu teori ketergantungan atau dependensi teori. Pada teori ini menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang cenderung bergantung pada modal, teknologi, dan pasar dari negara-negara maju. Ketergantungan ini membuat negara berkembang rentan terhadap gejolak ekonomi global. Dalam kasus PT GNI, masalah keuangan perusahaan induk dari Tiongkok berdampak langsung terhadap produksi dan stabilitas ekonomi ekonomi lokal di Morowali. Ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih sangat rentan terhadap dinamika eksternal, memperkuat kekhawatiran publik akan arah pembangunan di bawah pemerintahan saat ini. Selanjutnya yaitu teori ketenagakerjaan dan modal usaha. Pada teori ini yaitu pekerja adalah aset penting yang produktivitasnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Gelombang PHK massal seperti yang dialami oleh lebih dari 10.000 buruh di PT Sritex dan ratusan pekerja di Yamaha dan Sanken menunjukkan pemborosan terhadap investasi sumber daya manusianya. Kondisi ini juga memicu meningkatnya pengangguran struktural dan menurunkan kualitas hidup bermasyarakat, sehingga perlu adanya intervensi kebijakan yang kuat untuk melindungi para pekerja yang terdampak. Selanjutnya yaitu teori kebijakan publik. Teori ini menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menyusun kebijakan yang responsif, adaptif, dan juga berbasis pada data untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini pula, belum tampaknya intervensi yang langsung dari pemerintah pusat dalam menangani penutupan pabrik-pabrik besar menunjukkan lemahnya kebijakan penanganan krisis. Hal ini juga menimbulkan keresahan publik yang menurun kepercayaannya terhadap efektivitas pemerintah yang baru saja berjalan. Dari alasan-alasan mengapa saya mengatakan bahwa Indonesia cemas, Indonesia gelap, dan juga teori-teori yang telah saya telaah, yang telah saya catatkan, yang telah saya pelajari, yaitu di mana banyaknya atau maraknya warga negara yang kurang kepercayaannya terhadap pemerintah. Dapat kita telaah bahwa keberangkutan beberapa pabrik seperti PT Sritex, PT Sanken, PT Yamaha Musik, dan potensi tutupnya PT GNI atau Gunbuster Nickel Industry itu merupakan pukulan telak terhadap stabilitas sektor industri nasional, dan juga minimnya tanggapan dari pemerintah pusat
terhadap krisis ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Selanjutnya yaitu kondisi dari PT Geni yang menjadi contoh nyata bahwa kelemahan struktur ekonomi nasional yang terlalu bergantung pada perusahaan asing dan seperti contohnya itu ketika induk perusahaan di Cina mengalami kesulitan keuangan dan harga nikel global menurun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Geni ini menjadi contoh bahwa Indonesia masih lemah di dalam dunia global. Baik, dapat kita simpulkan bahwa analisis terhadap fenomena ini yaitu dapat disajikan dalam judul yang dinamakan Indonesia Gelap. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis struktural pada sektor industri manufaktur, penutupan seperti pabrik-pabrik PT Sritex, PT Sanken, dan Yamaha Musik, dan ancaman kebangkrutan PT Geni merupakan simbol nyata lemahnya daya tahan industri nasional terhadap tekanan internal dan eksternal. Dan juga situasi ini menyebabkan gelombang PHK massal yang berdampak luas terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Di sisi lain juga, minimnya intervensi kebijakan dari pemerintah pusat menimbulkan kecemasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di masa awal pemerintahannya. Dan berdasarkan teori siklus bisnis, ketergantungan ekonomi, dan legitimasi politik, serta teori modal manusia, dapat disimpulkan bahwa krisis ini merupakan sinyal awal dari kontraksi ekonomi. Indonesia masih sangat bergantung pada pasar dan perusahaan asing yang membuatnya rentan terhadap gejolak global. Kepercayaan publik terhadap pemerintah mulai terguncang karena tidak adanya kebijakan strategis yang cepat dan konkret. Potensi deindustrialisasi dini menjadi ancaman serius bagi masa depan pembangunan ekonomi di negara kita, di negara Indonesia tercinta. Dan selanjutnya, yaitu ada beberapa masukan atau beberapa saran yang memang dapat kita pelajari dari masalah-masalah yang telah terjadi, yaitu di mana pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan penyelamatan industri yang strategis, terutama pada sektor padat karya seperti tekstil, elektronik, dan logam. Bentuk intervensi ini bisa berupa seperti intervensi pajak, subsidi produksi, atau skema restrukturisasi utang perusahaan besar. Selanjutnya, program pelatihan ulang atau reskilling dan penempatan kerja alternatif harus disiapkan untuk para pekerja yang terkena PHK agar mereka dapat kembali ke dunia kerja secepat mungkin dan tidak terjebak dalam pengangguran yang mempunyai jangka cukup panjang. Selanjutnya, pemerintah juga perlu membangun ketahanan ekonomi nasional dengan cara mengurangi terhadap ketergantungan pasar global, mendorong hilirisasi industri, dan memperkuat perusahaan lokal yang memiliki potensi ekspor dan inovasi. Selanjutnya, transparansi dan komunikasi pemerintah terhadap publik harus ditingkatkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional. Juga kolaborasi lintas sektor antar pemerintah, dunia usaha, akademis, dan serikat pekerja perlu diperkuat untuk merumuskan strategi jangka panjang pembangunan industri yang berkelanjutan dan inklusif. Sekian video dari saya yang telah saya paparkan dari mulai kecemasan Indonesia gelap, dan teori-teori yang telah didapat, dan juga kesimpulan dari semua masalah yang ada. Saya akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Diansyah, pamit undur diri.